Inilah makam para nabi dan rasul Allah yang dikuasai Yahudi Israel. Perlu diketahui, Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah hingga menyandang julukan negeri Anbiya atau negeri para nabi. Di sana terdapat banyak sekali situs dan makam para nabi yang dikuasai Zionis Israel. Selain itu, situs-situs ini juga sering dikunjungi dan diziarahi oleh penganut rumpun agama Abrahamik yaitu Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Karena Palestina belum diakui Israel sebagai negara, maka tidak heran bila tempat-tempat bersejarah tersebut selalu diawasi tentara Zionis dan tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Israel. Negeri Palestina memang memiliki sejarah pemerintahan yang sangat panjang. Di negeri inilah dahulu menjadi tempat hidup banyak para nabi dan rasul Allah hingga wafatnya. Berikut sejarah tapak tilas 6 nabi Allah yang ada di Palestina beserta makamnya. Nabi yang pertama, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dahulu memimpin Palestina selama 40 tahun dengan pembagian 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Al-Quds. Kala itu, Nabi Daud menjadi pemimpin Bani Israel di Palestina hingga mencapai masa kejayaannya. Ia juga berhasil mengalahkan Raja Talut. Pada masa pemerintahannya, ia berdakwah tauhid ke seluruh Palestina hingga memiliki julukan tanah yang diberkati. Ia juga menyampaikan pesan Zabur sehingga tercipta keadilan, kedamaian, kejujuran, dan juga kebijaksanaan. Dalam Quran Surah Shot ayat 18-20 menyebutkan, bahwa gunung dan burung-burung ikut bertasbih saat Nabi Daud khusyuk membaca kitab Zabur dengan suara merdu. Nabi Daud meninggal pada tahun 963 sebelum Masehi, dan dimakamkan di Bukit Zion Yerusalem. Makamnya disebut sebagai Nabi Daud dan juga diklaim umat Yahudi sebagai tempat suci. Selanjutnya, Nabi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapa dari para nabi yang kisahnya kental dengan peristiwa Idul Adha. Kemudian, kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi membuat Nabi Ibrahim mendalami tauhid untuk mengajak dirinya dan orang lain menyembah Allah dengan keimanan kuat. Kepintarannya dalam membuktikan kuasa Allah pernah membuat Raja Namrud geram. Maka dari itu, Raja Namrud pernah membakar Nabi Ibrahim dengan kayu berapi yang sangat besar. Namun atas kuasa Allah, tiba-tiba kobaran api itu padam dan mereka terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing pembakaran dalam keadaan selamat. Semenjak itu, pengikut Raja Namrud lantas banyak yang berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim wafat, beliau lantas disemayamkan di Masjid Al-Khalil kota Hebron di tepi barat Palestina. Hebron memang terkenal dengan sebutan kota tiga nabi karena terdapat makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub alaihissalam. Selanjutnya, nabi yang ketiga yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman merupakan anak termuda dari Nabi Daud yang lahir di Yerusalem, Palestina. Allah memberikan mukjizat kepadanya berupa kemampuan berbicara dengan jin dan hewan-hewan. Beliau dedikasikan kemampuan berkomunikasi dengan jin saat perbaikan Masjidil Aqsa. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dapat memindahkan istana Ratu Balkis sebelum ia berkedip. Usai sang ayah wafat, Nabi Sulaiman kemudian memimpin Palestina selama 40 tahun. Bani Israel dan Palestina mengalami masa kemajuan dan kemakmuran di masa pemerintahannya, terutama dari segi infrastruktur. Hal ini disebabkan karena Nabi Daud maksimal dalam bekerja, sehingga Nabi Sulaiman tidak menemukan masalah politis. Kisah kejayaannya juga tercantum dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 dan 37, serta Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Selain Dome of Rock, makam Nabi Sulaiman juga menjadi salah satu hal yang fenomenal di Kompleks Al-Aqsa. Menurut sejarah, makam tersebut merupakan tempat ia meninggal dunia sembari bersandar pada tongkatnya. Selanjutnya, Nabi yang keempat yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dahulu lahir di Palestina dan merupakan putra dari Nabi Ishak. Israel merupakan nama lain dari Nabi Yakub. Sebagai utusan Allah dari suku Bani Israel, ia menyebarkan pesan tauhid untuk rajin sedekah dan berdoa. Pada akhir hidupnya, Nabi Yakub dimakamkan di Hebron tepi barat di dalam Masjid Ibrahimi. Selanjutnya, Nabi yang kelima yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan kisah Nabi Yusuf sebagai Nabi yang lahir di Yerusalem dalam Al-Quran pada satu surah khusus. Keteguhannya dalam membuktikan fitnah kejam tertera juga di dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra kesayangan Nabi Yakub dan memiliki paras rupawan hingga membuat para saudaranya iri. Karena cemburu, saudara laki-laki Nabi Yusuf dahulu pernah melemparkannya ke dalam sumur yang sekarang dikenal dengan sebutan Juk Yusuf. Sumur tersebut berlokasi di Galili, yaitu daerah luas yang terkenal dengan danau air tawar terbesar di Palestina sebelum administrasi wilayah diambil oleh Israel. Dahulu, para saudaranya pernah membuat alibi untuk Nabi Yakub bahwa ia terbunuh akibat diterkam serigala. Umumnya,
Anak kecil akan merasa takut saat terjebak di ruangan gelap, namun lain halnya dengan Yusuf. Ia merasa tenang mengingat cerita ayahnya bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Lalu, Nabi Yusuf juga piawai dalam menafsirkan mimpi Raja Mesir dengan prediksi panceklik panjang. Hal ini membuatnya dikenal sebagai sosok cerdas hingga menjabat posisi pemerintahan sebagai Raja Muda atau istilah lainnya Perdana Menteri. Setelah Nabi Yusuf wafat, beliau disemayamkan tak jauh dari makam ayahnya yaitu di Masjid Ibrahimi Hebron tepi barat. Selanjutnya, Nabi yang keenam yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dahulu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel demi membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Beliau juga selamatkan mereka dengan mukjizat Allah berupa tongkat yang dapat membelah lautan saat pasukan Firaun mengejarnya. Lalu, Allah menjanjikan sebagian wilayah Palestina untuk Bani Israel agar tidak merasakan lagi kekejaman Firaun. Akan tetapi, Bani Israel ingkar janji dengan menginginkan seluruh wilayah Palestina menjadi milik mereka. Jika tidak, maka mereka enggan pindah ke sana. Pada akhir hayatnya, makam Nabi Musa berlokasi di selatan Jericho, tepi barat Palestina. Nah, itulah beberapa tapak tilas 6 kisah Nabi dan Rasul yang berasal dari Palestina. Hal ini juga sebagai bukti bahwa Palestina adalah negara nyata yang hidup berdampingan dengan kedamaian. Wallahu a'lamu bishawab.